Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pidato kebangsaan yang pertama akan disampaikan oleh Dirjen Status Kemenhan Bapak Edi Setio Lesmana. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Romo Kiai Haji Mama Fron, pengasuh Pondok Pesantren Unik Pancasila yang sangat luar biasa ini, yang saya hormati pimpinan saya Mayor Jenderal TNI Dr. Insinyur Haji Pujo Widodo dari Kementerian Pertahanan, yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Polisi Raden Haji Ahmad Marwahid. Selamat malam Bapak. Staf khusus Menko PMK, alhamdulillah beliau bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Inspektur Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Bapak Maifal Zadok, yang sudah berkenan hadir alhamdulillah dari unsur MPR RI ya, Senayan. Yang saya hormati saudara saya seperjuangan, ini Bapak Alfonso Napitulu, ini beliau adalah Ketua Umum Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Jadi beliau merupakan tokoh milenial yang juga menjadi kepercayaan Presiden Prabowo, khususnya dipercaya oleh Hasim dari Gus Muhyiddin, luar biasa nih. Kita doakan sebentar lagi beliau masuk ke kabinet. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PSHT Trate, Kang Mas Haji Raden Murjoko, yang saya hormati. Terima kasih Bapak. Dan terakhir yang saya hormati Bapak Mainon Dwi Hartono, beliau adalah Direktur Stabilisasi Badan Pangan Nasional. Jadi yang mengurusi pangan nasional ini adalah insyaallah beliau ini. Nah, di Pak Mainon Dwi Hartono, kalau kita selama ini sering melihat televisi, nah ini sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita insyaallah. Dan satu lagi nih, saya sampai ada Pak Malvinas, Pak Sunanto, Ibu Sunanto, Ibu Neng, dan Ibu Oci, serta Ibu Alfonso. Alhamdulillah selamat datang Ibu, dan saya hormati Pak Roso Daras, ini beliau adalah salah satu jurnalis terkenal Indonesia, serta Mas Ari, para kiai, para undangan, para pimpinan daerah yang saya hormati. Alhamdulillah. Dan Ibu saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada Pondok Pesantren Unik, yang mana Pondok Pesantren Unik ini sudah menunjukkan prestasinya di mana-mana tanpa ingin dikenal, tanpa ingin diketahui, tetapi luar biasa bekerja siang dan malam untuk membumikan Pancasila kembali menjadi fondasi dasar landasan hidup berbangsa dan bernegara. Apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada Pondok Pesantren. Dan saya juga turut berbangga di dalam acara ini sekaligus akan diwisuda beberapa santri hafiz Quran
yang ke-9 artinya sudah yang ke-9 tahun, dan ini saya berharap insya Allah sampai selamanya sampai ya semuanya ini yang ada di Indramayu putra-putrinya menjadi putra-putri yang betul-betul mencintai Al-Quran, mencintai agamanya, mencintai tanah airnya, mencintai RNKRI, dan selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan acara seperti ini akan menjadi satu acara yang bersifat nasional, akan diangkat ke kancah nasional, dan kita semua di sini insya Allah akan selalu bersama pemerintah, khususnya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, untuk betul-betul menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian dari saya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Pancasila ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. NKRI. 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 Baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Tepuk tangan para hadirin wal hadirat. Itulah tadi sambutan kebangsaan oleh staf khusus Kementerian Pertahanan Bapak Edi Setio Lesmana. Selanjutnya sambutan kebangsaan oleh staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi yang terhormat Irjen Polisi Dr. Ahmad Marwah SMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kolam dilihat dari teras. Kalau saya berucap salam, mohon dijawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang mohon dijawab dengan keras. Salam Pancasila, tangan diangkat. Kalau enggak jawab, saya cap radikal. Salam Pancasila. Sekali lagi yang tegas dan ikhlas. Salam Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Yang kami hormati Abuya, Mama Mafron, saudara-saudara saya, sahabat saya, Gus Hendi, Jenderal Pujo, Datuk Bang Alfonso, Kang Mas Murjoko, dari adik-adik saya dari Badan Pangan, dan hadirin semuanya, maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Dan saudara-saudara kita semuanya masih sehat? Masih siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat bagi yang wisuda. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama. Allahumma. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenapa kita malam ini menyelenggarakan Haul Pancasila? Yang diholi bukan Pancasilanya. Yang diholi adalah para founding father bangsa Nusantara yang merumuskan yaitu para ulama, tokoh bangsa, tokoh nasional yang dipimpin oleh Bung Karno, merumuskan dasar ideologi negara Pancasila memang bukan agama, betul? Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama, betul? Tetapi yakinlah bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Semua sila Pancasila digali dari Al-Quran, digali dari nilai-nilai kultur budaya bangsa Nusantara, betul? Barang siapa tidak mengamalkan, tidak menghayati Pancasila, sejatinya dirinya tidak mengamalkan agamanya, betul? Salam Pancasila. Bapak Ibu, Pancasila itu sakti. Kenapa sakti? Karena mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural, yang heterogen, yang majemuk. Bahkan dari perspektif intelijen, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Tapi alhamdulillah berkat Pancasila kita bisa bersatu, aman, damai, sejahtera. Sekarang kita lihat saudara-saudara kita di bangsa Arab di Timur Tengah, satu suku bangsa, betul? Bangsa Arab. Satu agama Islam, betul? Satu bahasa Arab. Mereka harus pecah menjadi 21 negara. Ada Kuwait, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Libya dan seterusnya. Pecah mereka, nggak bisa bersatu. India dan Pakistan, ini yang baru ramai ini. Dulunya satu negara, gara-gara beda agama pecah menjadi dua negara, negara India dan negara Pakistan. Sekarang baru konflik. Bapak Ibu, berkat Pancasila atas ridho Allah, bangsa kita, bangsa Indonesia, 1.300 lebih suku bangsa, betul? 17.480 pulau paling banyak di dunia. Kaya, agamanya paling banyak di dunia. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu baru 6 agama besar. Aliran kepercayaan sebagai aliran atau keyakinan lokal sebelum agama tadi hadir di Nusantara ada 1.638 firqah atau aliran. Yang terkenal di Jawa Barat itu Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kaharungan dan sebagainya. Betul. 1.638 aliran. Bayangkan aja. Suku bangsanya 1.300 lebih, agamanya paling banyak di dunia, pulaunya paling banyak di dunia, bahasa lokalnya paling banyak di dunia, lebih dari 1.000 bahasa lokal. Tapi tetap bersatu karena ideologi dasar negara Pancasila. Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Ideologi wasatiyah, ideologi moderat yang ada di dunia
Pancasila adalah tafsir Islam, tafsir agama paling hebat di dunia. Tepuk tangan untuk Pancasila. Saudara-saudara kita Muslim di belahan dunia, tafsir agamanya ternyata tidak mampu mempersatukan negara dan bangsanya. Tapi tafsir agama Islam Pancasila di Nusantara Indonesia mampu mempersatukan. Kenapa? Mereka melaksanakan perintah Allah, wasatiyah, tawasul. Geopolitik, geostrategi, muncul ideologi transnasional yang mengganggu agama, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, ingin menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Maka harus kita lawan dengan menghayati, mengamalkan jaga persatuan bangsa Indonesia. Yakinlah bangsa Indonesia akan jaya sebagaimana leluhur bangsa Nusantara. Ada Sriwijaya, ada Majapahit dan lain sebagainya. Betul. Burung Garuda terbang tinggi. Mana caranya? Burung Garuda terbang tinggi, menembus awan melalang buana. Mari bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Nabi. Makasih. Terima kasih sampaikan kalau beliau tadi mengawali dengan pantun. Seyogyanya kita balas dengan pantun. Sabang sampai Merauke, Indonesia negara elok cantik. Salam Pancasila selalu bergema untuk tanah air dan bangsa yang kita cinta. Para pejabat, para jenderal, para raja datang ke pesantren unik memperingati haul Pancasila dengan bangga dan sukacita. Hadirin yang kami hormati, menempati pidato kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal MPR Republik Indonesia Dr. Haji Maifri Rizal. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kata-kata penghormatan kami tumpangkan pada yang terdahulu karena nanti terlalu panjang. Saya hanya mulai dengan kata-kata penyemangat tadi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Jadi sesuai yang disampaikan bapak-bapak yang terdahulu, mulai dari Sendri, Pak Jenderal, ada dua tadi, ini semuanya sudah tercantum juga dalam program MPR RI. Yang biasa dikenal dengan kata-kata 4 pilar MPR RI. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga NKRI yang merupakan harga mati, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mungkin tadi sudah banyak dipertegas oleh bapak-bapak terdahulu. 4 pilar ini merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang disosialisasikan oleh MPR RI untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara.
Mungkin kalau untuk yang lebih panjang nanti kita akan mengusulkan kepada Bapak-bapak anggota Dewan untuk semoga bisa ada kegiatan untuk sosialisasi 4 pilar di pesantren ini. Saya terima kasih kepada Gus Dufron dan Gus Endi yang telah menjadikan saya datang ke sini. Dan kebetulan ini adalah kali pertama saya ke Indramayu. Di Indramayu pun saya ketemu teman saya yang biasa sering juga bertemu di Jakarta. Mungkin dia merupakan suami dari warga Indramayu, itu mungkin Bapak kenal saudara Hercules. Kebetulan tadi saya datang di sini, langsung lebih dulu pada kesini saya mampir dulu ke rumahnya. Jadi mungkin pada saat ini saya tidak bisa berpanjang kata, tapi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah di wisuda tadi, dan semoga ilmunya berkah untuk dunia dan akhirat. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga Indonesia Emas 2045 bisa kita capai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin wal hadirat yang kami hormati. Sambutan kebangsaan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Badan Pangan Nasional yang terhormat Bapak Meino Dwi Hartono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang sama-sama hormati dan kita banggakan Romo Kiai Muhammad Gibran dan tentunya seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu khususnya. Suatu kehormatan bagi kami pada Badan Nasional ini atas wasilah Gus Hendi, kami diajak serta silaturahim hadir pada acara malam hari ini. Luar biasa, tangan untuk kita semuanya. Inilah wajah Pancasila Gus Hendi. Tadi disampaikan banyak hal dan kami dari Badan Nasional tentu bicaranya agak jauh dari pangan. Kalau bicara pangan, tentunya itu menjadi ketahanan pangan nasional. Tidak ada listrik, kita masih bisa hidup. Tidak ada air, kita nggak bisa hidup, apalagi tidak ada pangan. Nah, tentunya itulah yang menyebabkan Bapak Presiden Prabowo dalam salah satu program prioritasnya yang pertama adalah swasembada pangan. Kenapa harus swasembada? Meskipun FAO menyatakan suatu negara dikatakan swasembada pangan manakala produksi dalam negerinya minimal 90%. Itu FAO, Sendi. Tapi itu kita tidak begitu. Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia sudah disampaikan oleh Pak Jenderal ada 17.000 pulau lebih. Belum lagi kalau kita bicara sentra produksi hanya di tempat-tempat tertentu. Belum lagi kalau kita bicara periode produksi panen itu hanya di bulan-bulan tertentu. Sehingga swasembada pangan menjadi suatu kemutlakan kewajiban kita semuanya untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kita tidak sadar sampai hari ini Indonesia masih ada 4 komoditas strategis yang dipenuhi dari luar negeri. Yang pertama bambu putih, izin Pak Yai. Kebutuhan nasional kita sekitar 600.000 ton setahun. Persisnya 578.000 ton. Kita hanya mampu memproduksi sekitar 10%. Sisanya dipenuhi dari luar negeri, terutama dari Cina. Kedelai yang kita mungkin sudah makan tempe, makan tahu. Jangan salah, kebutuhan kita sekitar 2,8 juta ton per tahun. Produksi kita berapa Bapak Ibu? Sekitar 10% juga. Sisanya dipenuhi dari luar negeri. Satu lagi bicara gula konsumsi. Jadi ada gula konsumsi, ada gula industri. Yang mungkin kita beri panjenengan semuanya minum atau membuat minuman dari manis itu. Kebutuhan kita gula sekitar 3 ton per tahun. Produksi kita baru sekitar 2,7, artinya kita masih kurang sekitar 300.000 ton. Yang satu lagi yang masih kurang apa? Daging sapi.
Jangan keliru Bapak Ibu setiap hari kita makan bakso, mungkin makan sosis, beli daging sapi, kita masih juga kekurangan. Masih dibeli dari luar negeri. Itu baru empat yang sangat strategis. Dan kita mungkin lupa, kita mungkin lalai Gus. Kita butuh terigu yang impor dari luar negeri berapa? Sekitar 11 juta ton per tahun. Luar biasa. Sementara kita negara agraris, potensi pangan kita sangat luar biasa. Mungkin kita lupa kita punya produk-produk lokal kita, entah itu singkong, entah itu jagung, entah itu ubian dan sebagainya. Itulah salah satu potensi pangan kita yang mestinya kita galakkan, kita tingkatkan. Hari ini Bapak Presiden telah menugaskan Badan Nasional pada Bulog untuk menyerap cadangan pemerintah. Inilah nilai besar dalam sejarah kita. Hari ini Bulog mempunyai cadangan pemerintah beras sekitar 3,6 juta ton. Ini luar biasa dan tentu salah satu intervensi pemerintah untuk mendukung swasembada tadi antara lain dengan menetapkan harga pembelian harga petani. Hari ini tentu teman-teman kita, saudara-saudara kita, sedulur kita, para petani mudah-mudahan ini bisa menikmati harga minimal sesuai harga pembelian pemerintah 6.500. Tadi kamu baru keliling di daerah Aji Barang, saya lihat tadi panen ada 7.000, ada 6.800. Alhamdulillah, ini tentu nilai tambah para saudara-saudara kita para petani dalam usaha taninya mendapatkan hasil yang baik tentunya. Tentu sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh kami dari petani yang tentu bersemangat untuk tetap berproduksi, tentu tadi dalam rangka sampai swasembada pangan nasional kita. Demikian, mohon maaf pada perkenan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan kita, Ketua Umum Gerakan Pecinta Tanah Air yang terhormat Bapak Alfonso, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, rahayu. Yang terhormat para senior saya ini. Sebenarnya saya ditodong tiba-tiba memberikan katanya pidato kebangsaan. Lebih hebat senior saya sebenarnya yang memberikan pidato kebangsaan. Jadi saya di sini hanya memberikan, kebetulan saya adalah Ketua Umum Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Saya mungkin hanya fokus pada milenial yang tadi mungkin santri-santri yang sudah diwisuda. Ya mungkin saya hanya berpesan agar santri-santri bisa terus menggapai cita-cita, terus belajar, terus semangat, terus mengamalkan Pancasila, terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya mungkin baru tadi sama dengan Pak Datuk baru kali ini datang ke Indramayu. Saya sebenarnya terkesan dari nama pondok pesantren ini unik. Nah unik saya mungkin Pak pimpinan Pondok pesantren Pak Kiai Gubron udah beberapa kali datang ke tempat saya, kantor kita, dan beberapa kali juga beliau sudah podcast di tempat kita di Gempita. Jadi saya pikir unik ini ternyata beliau ini adalah satu tokoh yang luar biasa, yang punya semangat untuk menggalakkan nilai-nilai Pancasila untuk seluruh Indonesia. Jadi saya pikir ini luar biasa pimpinan Pondok Pesantren unik ini Pak Kiai Haji Gubron. Nah, saya salut, itu aja yang saya bisa sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda, baik itu santri-santri semua. Jadi tetap semangat mengamalkan Pancasila, gapailah cita-citamu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih.
Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PSHT yang terhormat Bapak Haji Raden Murjoko. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta dapat hadir bersilaturahmi pada malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bagi yang lain ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati ada bapak-bapak kita yang hadir, terutama kepada beliau almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Buron Al-Bantani sebagai pimpinan Pondok Unik Nusantara Pancasila beserta seluruh jajaran pengurus dan santriwati yang saya hormati, staf khusus dari Menteri Pertahanan yaitu Bapak Hendy Lesmana, juga Bapak Maijen Pujo Widodo, dan juga Bapak Arman Nur Wahid, kemudian Bapak Inspektorat Jenderal RRI Pak Datuk, juga Pak Alfonso, juga dari Direktur Badan Pangan Nasional, dan seluruh tamu undangan, dan juga pada para hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Persaudaraan Sejahtera yang berpusat di Madiun menyampaikan selamat Haul Pancasila. Semoga funding kita, para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila senantiasa diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surga yang bahagia, dan kita bangsa Indonesia yang ditinggalkan dapat mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Yang kedua, juga kami menyampaikan selamat atas dilaksanakannya yaitu wisuda para santriwan-santriwati yang ada di Pondok Unik Al-Mukariyah ini. Semoga dapat menjadi penerus, penegak, dan pengamal Pancasila dalam masyarakat. Selanjutnya sekalian, Bu Bapak yang kami hormati, bahwa Persaudaraan Sejahtera adalah merupakan perguruan Pancasilat yang lahir didirikan pada tahun 1922 di Madiun, di mana pendirinya Bapak Ki Haji Rajotomo diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Dari beliaulah maka kami diwarisi oleh beliau memiliki watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa, dan negara, sehingga SSRT mempunyai visi dan misi yaitu menjaga 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kami hadir di sini karena kami sejalan visi misi kami dari persaudaraan Trate dengan Pondok Nusantara Pancasila ini. Ibu bapak sekalian, mungkin yang kita bangun di Desa Trate adalah merupakan satu persaudaraan. Jadi Desa Trate ini sangat heterogen atau majemuk karena anggota kami ada dari Sabang sampai Merauke. Kami punya pedoman bahwa Desa Trate ini tidak membedakan latar belakang kehidupan, baik itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Yang ada kita mengakui sama-sama saudara, apalagi sebangsa dan tanah air. Bahkan kami Desa Trate punya visi yang jauh ke depan, yaitu ingin menjadikan perdamaian di muka bumi ini. Jadi kita ingin damai dengan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Selanjutnya sekalian, mungkin tadi belum kami sebutkan, jadi saya kebetulan diberi amanah oleh keluarga besar Desa Trate sebagai Ketua Umum Persaudaraan Trate, di mana Desa Trate ini berpusat di Madiun. Dan alhamdulillah saat ini saya mendapat tugas dan amanah dari Bapak Haji Prabowo Subianto mendampingi beliau. Beliau saat ini di samping sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Dan saya ditugasi oleh beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBBC. Untuk kami mohon restu, semoga kami khususnya IPSI dan juga Persaudaraan Trate bisa membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan bisa mencapai apa yang didamkan, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya narasumber kebangsaan Bapak Mayor Jenderal Pujo Widodo. Waktu dan tempat disilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul bersama memperingati HUT Pancasila yang saya hormati India Buya Mahmobron selaku Ketua Pendiri Ponpes Unik. Saya yang ketiga kali datang ini. Beliau itu termasuk saudara saya. Sama-sama awalnya nggak tahu, ternyata saudara. Saya dari Safiuddin Sultan Banten yang 17 yang keratonnya bom Belanda melarikan diri ke Jawa Timur. Nanti anaknya namanya Munti itu adalah Mbak Yuyut saya. Tadi Sultan Banten sama rangkaiannya Sunan Giri silang menikah silang itu bersatu. Ini Mama Ponpal Banten kebetulan. Kemudian yang saya hormati pula di sini ada Irjen Pol Ahmad Wahid. Kemudian ada Bapak Endi Setio Lesmana, ada Bapak Manut Dwi Hartono, ada Bapak Suryo Atmanto, ada Bapak Afriansa, Bapak Maifri Rijal, Bapak Antad Kamas Murjoko dan Bapak Alfonso Nadibulu serta
para hadirin yang di belakang saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tersenggah dengan semua para hadirin sebelumnya tadi menyampaikan tentang Pancasila. Pancasila itu tak gampang. Jadi kalau dibilang Pancasila bukan agama tapi betul. Jadi ketuhanan yang maha esa, Tuhan itu satu. Tapi namanya boleh banyak. Yang telah saya sebutkan dulu, ada ketuhanan, ada persatuan, ada keadilan. Itu kunci tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia itu ada 4. Pertama, perlindungan bangsa. Perlindungan berarti manusia itu yang harus dilindungi, baik secara fisik maupun psikis. Dilindungi. Siapa yang melindungi? Aparat keamanan, tentara, polisi, termasuk komponen bangsa yang lain. Ketuhanan Tuhan yang satu, manusia itu filsafat yang Tuhan paling susah itu filsafat ketuhanan. Kalau orang meneliti banyak filsafat ilmu, filsafat per bidang. Yang paling susah ketuhanan. Karena Anda tahu Lailatul Qadar. Tapi pahalanya 83 tahun, 1000 bulan. Berarti harus orang yang suci bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak bisa ketemu itu nggak ditinggal. Tadi kalau apakah bisa Tuhan ditemui? Ya bisa. Bagi yang suci. Surat 37 ayat 84. Ketika ia datang pada Tuhannya, hatinya harus suci. Tapi surat 2 ayat 10 menyatakan orang-orang yang berpenyakit hati seperti iri, dengki, sombong, suka marah, suka memfitnah, ini adalah perbuatan setan. Tadi inilah menyebabkan orang-orang itu hatinya suci sehingga nggak bisa ketemu Tuhan. Berharap ketemu Tuhan, surat 29 ayat 5. Bisa ketemu. Bagi yang sungguh-sungguh ketemu, usaha sungguh-sungguh pasti ketemu. Surat 84 ayat 6. Ini kunci aja berapa ayat. Hingga nanti saya berharap kenapa itu persatuan supaya kita jangan marah. Jangan memprovokasi orang-orang supaya memfitnah. Ya, jangan orang-orang memprovokasi supaya dia membuat emosi. Di intelijen itu ada 5. M2. Biasanya emosi menciptakan motivasi. Motivasi menentukan sikap. Sikap membuat tingkah lakunya berubah menjadi opini berubah. Ini sekarang lagi rame namanya post-truth, pasca kebenaran atau bohong, berita hoax atau fake news. Berita fake news menjelek-jelekan pemerintah yang sah. Kemudian berita-berita yang awalnya itu bagus, tiba-tiba ribuan muncul terus beritanya. Yang benar satu. Akhirnya dengan ribuan yang salah seakan-akan betul menjadi masyarakat bingung, menjadi konflik. Ajakan siapa itu? Ajakan setan. Makanya nggak usah diikuti omongan itu. Kita dulu berperang. Perang dari dulu perang agama. Indonesia bersatu itu tak gampang masa lalunya itu kita lihat sekarang salah negara. Ada 12 raja namanya Dewa Warman 1 sampai 9 2 ratu. Ratunya Maesa Warman Dewi sama Karma Warman Dewi. 11 raja ya. Baru muncul Tarumanegara raja pertamanya Jaya Singawarman. Jaya Singawarman itu dari mana? Dari India. Dia seorang resi karena eranya di India itu terjadi konflik sana. Dia dari kerajaan Magadha. Lari ke Jawa Barat mendirikan Tarumanegara. Caranya mana dia? Menikahi putrinya Dewa Warman yang ke-8. Sehingga dia jadi raja lah, namanya Raja Tarumanegara. Ini semua kisahnya Jawa Barat dimulai dari Jaya Singawarman. Jaya Singawarman ganti Damas Raya ganti Purnawarman. Purnawarman cikal bakal Sundapura. Ini yang menelurkan Sunda, Galuh, Pakuwon dan seterusnya di wilayah Jawa Barat. Sehingga kita tahu nanti. Dari situ saya Singawarman ke Purnawarman nanti rangkaiannya Chandra Wisnuwarman, Indrawarman sampai ke Ketaraman.
Terakhir Linggawarman. Saya bicara Linggawarman, raja ke-12. Linggawarman itu nanti punya 2 putri. Satu putrinya masih dinikahi oleh Tarus Jawa. Tarus Jaya ini menelurkan Sunda. Kemudian namanya Coko Kencana, putrinya yang kedua. Ini dinikahi Sriwijaya. Sejak saat Sriwijaya menyerang Linggawarman, kalah Linggawarmannya, diganti Tarus Jaya. Akhirnya apa? Buddha diterima di Jawa Barat pertama dari Sriwijaya, diterima ketika putrinya Suka Kencana dinikahi Raja Sriwijaya. Sehingga Sriwijaya sama Jawa Barat jadi bersatu karena menerima Buddha. Nah itu ceritanya ya. Perang Hindu Buddha. Sekarang Hindu Buddha ini terus lanjut. Nanti ketikanya eranya namanya Sanjaya. Sanjaya itu megang 2, mereka Raja Jawa juga Raja Sunda Galuh. Namanya Haris Dharma. Itu nama lainnya Sanjaya. Jawa Barat diterima, Jawa Tengah diterima. Ini 2. Jadi kalau kita lihat itu, jadi Sanjaya itu punya bapak namanya Samaratungga. Samaratungga dari mana? Dari Sriwijaya. Punya anak namanya Pikatan menikah dengan Pramodawardhani. Pramodawardhani itu Sriwijaya, Pikatan Raja Jawa. Pertama Wangsa Sailendra. Sailendra Pikatan diganti Kayuwangi, Kayuwangi diganti Wawa diganti Blaksa diganti Tulodong. Ya, era Tulodong ini mulai Islam masuk. Eranya Empu Sendok. Islam masuk tapi gagal. Empu Sendok itu namanya nanti ada Ismoyo Jati, ada Damponya Semar yang dibilang Punokawan. Itu nanti jadi aliran di desa. Berbagai aliran sudah pernah berkelahi dengan antar agama, beda agama. Sehingga era Pikatan menunjukkan Buddha Hindu itu bersatu karena Borobudur. Stupa Borobudur bersatu. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangruwa. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Itulah cikal awal kita berpikir masa lalu kita harus bersatu. Rupanya muncul datang Islam. Perang lagi sama Hindu. Siapa yang mulai awalnya? Sultan Mehmed II dari Turki. Dia menguasai dari Ottoman Empire menyerang Konstantinopel 1453. Konstantinopel Kristen diserang oleh Turki. Kalah Konstantinopel. Sejak itu dia memerintahkan anggotanya. Siapa di antaranya? Syekh Jumadil Kubro. Kemana? Ke Aceh. Di Aceh dia menikahi warga setempat lokal. Rangkaiannya Samudra Pasai. Jadilah Samudra Pasai jadi Islam pertama. Rajanya Malikus Saleh, istrinya Putri Perlak Kerajaan Perlak. Ini cerita. Nanti dari Aceh ini Aceh menyerang ke wilayah Batak. Ada Tanah Karu, ada Binjai serang Islam. Nanti menyerang Padang itu juga terpengaruh oleh kalangan dari Arab tadi. Itu kisahnya. Kok ada orang mengaku bahwa Tuanku Imam Bonjol yang memimpin perang Padri itu keturunannya dia. Tuanku Imam Bonjol itu asli pribumi, yaitu marganya Caniago. Caniago sama Swedi itu 2 marga gede. Dan kemudian Mahmud, dia Islamnya dari Aceh. Kalau lihat dari campur mungkin, tapi nggak ada dari Yaman, di Arab nggak ada. Ya, nanti kalau kita logika saja perang Padri itu ada 3 gelombang. 1803 sampai 1821. Selama 18 tahun Imam Bonjol memimpinnya 1815. 1803 itu masih tuanku. 1815 berarti kedatangan orang itu 1832. Berarti logikanya nggak nyambung. Karena Imam Bonjol berkelahi dengan adat kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung yang mau masuk Islam. Berkelahi terus dia. Apa yang terjadi? Yang adat kalah. Pagaruyung kalah, menang Islam.
adatnya minta tolong Belanda. Bersatulah Belanda dengan adat ini berkelahi melawan Patri, kelompok syariah Islam. Setelah itu raja terakhirnya Sultan Alam Gagasan masuk Islam, sehingga Patri mau menerima adat. Adatnya sekarang ada di Padang, namanya Nagari. Nggak mau dijadikan kepala desa, maunya Nagari terus. Seperti yang di Ambon juga gitu, maunya raja disebut, nggak mau disebut dengan desa, maunya raja. Kalau adat dia begitu, ya sudah diikuti, jangan dirubah dari luar. Ya itu kan, pertahankan adat masing-masing. Berarti kalau Kalimantan ada luar masuk, nggak menghargai adat, akhirnya berkelahi lagi. Makanya jangan seperti itu. Nah, ini leluhur kita sudah mencatat masa lalu. Jadi adat Islam dan berkelahi. Jamur kubro ini nanti punya anak Maulana Ishaq, Maulana Ibrahim. Di situ ada juga ada satu yang sulit Muhammad Bakir ini kan terkenal. Tapi anaknya juga ada Ibrahim Morokondi. Empat inilah yang menghasilkan sebagai Songo di Jawa Timur, banyak Jawa Tengah. Sunda ini dari mana? Dari Sultan Nur Alam. Nur Alam itu punya anak namanya Raja Abdullah, Raja Mesir. Ini Rasulullah. Raja Mesir ini pasti ingin menikahi Roro Santang. Roro Santang itu siapa? Tadi Walang Sungsang, Roro Santang, Kian Santang itu anaknya siapa? Anaknya Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi. Subang Larang anaknya siapa? Anaknya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa bapaknya siapa? Giri Dewata. Bapaknya siapa lagi? Bunis Sora. Bunis Sora itu sepupu dengan keluarga Linggabuana tadi yang kalah. Nah, ini punya bapak namanya Linggawi Sesa. Berarti kalau Linggabuana itu rangkanya Lur Prabu Siliwangi dari Niskala Wastu Kencana. Punya anak lagi Dewa Niskala. Kemudian punya anak lagi namanya Prabu Siliwangi. Ini menikah dengan Subang Larang, masih saudara. Berarti kita ini semuanya ini yang ada depan saya juga pasti ada yang turunannya Prabu Siliwangi. Istri-istrinya banyak 108 bahkan lebih. Berarti kalau anak-anaknya berapa? Mungkin semua Jawa Barat itu mengandung Prabu Siliwangi. Silang. Ya, saya sama Banten dari Sabiudin. Orang Jawa Timur kok ada di sini. Ya ada dikata-katain saya jelas gitu. Jadi ciri khas semuanya saudara saya yakin. Semuanya keturunan wali Songo. Enggak lihat pangkat. Bahkan tukang becak pun bisa keturunan Prabu Siliwangi. Mungkin bapak pelopor bisa. Karena enggak tahu. Kalau diungkit ini ceritanya. Prabu Siliwangi itu mempertahankan Buddha bersatu. Islam datang dia jealous. Marah dengan namanya Sunan Gunung Jati. Di Sari Hidayatullah itu anak kandungnya Roro Santang menikah dengan Raja Abdullah. Makanya bapaknya menikah itu. Raja Nur Alam ini mengislamkan Patani Selatan. Patani Selatan itu di mana tepatnya? Di Thailand. Jadi kalau sampai datang betul lagi ke Thailand akan dihormati sebagai warga kehormatan di Patani Selatan. Saudara lagi siapa Abdullah? Raja Abdullah. Di mana? Ternate. Kalau kita lihat yang ada di Sultan Mindanao, itu Filipina ya. Kemudian Sultan Sulu. Itu juga rangkaiannya dari ini Sunan Gunung Jati sama Palembang. Termasuk Sultanan Johor Malaysia. Saudara. Kenapa bisa dikatakan itu? Karena Roro Santang waktu itu setelah duduk di depan tanpa keluarganya itu duduk di Singapura. Singapura dulu awalnya dipegang oleh Jaya, akhirnya dipegang kelompok Islam di sana. Kenapa bisa dipegang Inggris? Itu namanya Kristen datang. Siapa? Kelompok misionaris. Jadi semua orang-orang kolonial membawa agama Kristen. Perang lagi kita Islam sama Kristen. Dengan pengalaman itu untuk saat ini jangan mengikuti model itu.
Jadi kalau dilihat benteng Belanda itu pasti sebelahnya Kristen, sebelahnya Islam. Ini di Ambon terjadi. Setiap benteng yang ada di Ambon, Islam. Begitu disulut, perang agama terjadi di Ambon. Siapa pemicunya? Semuanya adalah orang asing. Orang bumi itu tipu, selalu ditipu. Makanya saya tidak sependapat kalau di sejarah Indonesia itu ada pemberontak. Ada pemberontak Trunojoyo, ada pemberontak. Saya nggak senang. Itu namanya pastinya perang saudara, bukan pemberontak siapa menang siapa kalah. Karena yang menang pasti jadi pahlawan, yang kalah jadi pemberontak. Itu nggak benar. Aslinya perang saudara. Karena berbeda pandangan, jadilah dia saling gus ribut. Pak Karno waktu jadi presiden mempersatukan Nusantara. Siapa yang mempersatukan ide pertama dari luar? Ide persatuan dari Aceh, yaitu PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dia mengorbankan duitnya dari Aceh, kaya dia. Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kok bisa Daud Beruleh bisa berontak? Itu tidak berontak, ditipu oleh Westerling. Siapa Westerling itu? Apa? Angkatan Perang Ratu Adil. Dia menganggap trio piningit seakan-akan sebagai Ratu Adil datang dari Turki, datang Indonesia ini kan semuanya ada keturunan Rasulullah. Ya, betul kan? Dia menganggap Ratu Adil ditipu oleh Beruleh, akhirnya lawan Pak Karno, termasuk Sumarjan, Karno Suwir, Jawa Barat ya kan? Kemudian Jawa Tengah namanya apa? Abmir Fatah. Kalimantan Selatan namanya Ibnu Hajar. Kalau Sulawesi Selatan namanya Jakar. Mereka sebenarnya itu pahlawan aslinya melawan Belanda juga. Karena berbeda pandangan, akhirnya berkelahi antar pribumi. Yang kalah dibilang pemberontak, yang menang jadi pahlawan. Inilah sejarah Indonesia. Jangan harus dirubah. Itu saudara-saudara semua. Berarti PRRI Permesta berontak, bang dia berontak? Tidak. Dia itu melawan Belanda karena pahamnya nggak cocok di hatinya, ribut. PRRI Padang, Permesta di Sulawesi Selatan. Diberat oleh saudara karena Pak Karno berkuasa saat itu. Inilah peristiwa sejarah harus diluruskan. Tadi biar kita itu sama-sama saudara, tidak berkelahi antar bumi itu. Jangan sampai ada wali songo lain memimpin enggak benar itu. Ya. Tadi saya menyatakan cinta persatuan dan damaian. Makanya balik yang hati suci. Hatinya jangan suka jelek-jelek orang, jangan suka fitnah. Ini ajakan setan. Nanti enggak ketemu itu namanya Tuhan. Sampai mati Anda ketemu. Karena ketemu itu yang dikehendakinya. Jadi kalau ketemu sinar putih lubang, itulah orang-orang yang berdiri disebut Islam. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, dan aliran kepercayaan. Kalau ketemu sinar putih tengah lubang, itu berarti dia sudah ketemu Tuhan. Pasti hatinya ikhlas. Di atas kalau udah semua salaman. Tidak ada perang di Indonesia. Tidak ada konflik. Indonesia gas 2045 menjadi Indonesia emas itu. Nggak ada lagi bayar orang asing. Makanya ada namanya pangan tadi. Negara wajib menjamin kedaulatan. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan ketersediaan air. Itu programnya Pak Prabowo. Nah, canangan begini, kenapa orang miskin dihabiskan? Karena negara asal 334 UUD 45. Orang miskin nanti begitu perutnya lapar, pasti yang disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah yang tersalahkan, makanya dikasih makan supaya orang tuanya bukan kita membantu pekerjaan orang tua, tapi minimal menghilangkan
Masuk aja, tidak usah memaksakan kehendak agama, bebas. Silakan Anda memilih agamamu, agamamu tidak saling ganggu. Toleransi beragama. Itu. Nah, saya akan cerita sedikit tadi. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dari Aceh. Kok bisa pemberontak itu bisa menjadi pemberontak? Sebutan pemberontak itu siapa yang menulis? Ini kalau dari sekian lulus sejarah yang bagus itu harus dituliskan. Jangan sampai seperti sekarang nih. Kerajaan semua pecah. Contoh, akibat pulangnya Belanda kita pecah. Si Cirebon, Kanoman, Kasepuan pecah. Kemudian Kanoman dipecah Cirebon. Gara-gara Belanda terjadilah namanya perang Dondong 1802 1823 kira-kira itu. Gara-gara Dondong melempar ke Jawa. Jawanya dipecah. Ada perjanjian Giyanti, Salatiga, Campat, Mangkunegaran, Solotigo, Surakarta, Jogja. Ini saudara semua anaknya Mangkurat Emat. Amangkurat anaknya Amangkurat, bukan anaknya Bono satu, anaknya Amangkurat dua, anaknya Amangkurat satu siapa? Menikah dengan putri Kajoran dari Ngampel, yaitu Pangeran Keke, menikah dengan Mas Sekar, itu juga leluhur saya. Jadi adik kandungnya Sultan Agung Nyokrokusumo. Ya, ini bin-binnya Nyokrawati Sultan Agung, bin lagi Sutowijoyo, bin Siti Sabina. Siti Sabina sama menikah dengan Ki Ageng Pawonan. Siapa Sabina itu? Keturunannya Sunan Giri. Dari seluruh kerajaan Nusantara, Cirebon, Banten, termasuk kerajaan Jawa, semuanya keturunan Wali Songo. Kalau dihitung jumlahnya karu-karuan bisa jutaan. Jadi saya ulang seperti itu, biar yang rasa orang stay itu jangan muncul terjadi melakukan covert action. Covert action itu apa? Operasi tertutup intelijen. Itu dimulai dari propaganda, perang saraf. Perang saraf itu kuncinya adalah emosi, motivasi, sikap, tingkah laku, dan opini. Itu. Tadi berita hoax sekarang jangan dipercaya, dicek kebenarannya. Supaya Anda tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan marah, akhirnya menyalahkan pemerintah. Itu tidak betul. Kita mengikuti yang sah sesuai dengan konstitusi. Siapapun yang menang kita tunduk pada konstitusi. Jangan dilanggar sendiri konstitusinya. Kalau ada keinginan kudeta, nanti dari seterusnya kudeta seperti Afghanistan, kudeta terus. Ini pro Amerika, dua pro Rusia, pro Amerika, pro Rusia, begitu seterusnya di Afghanistan. Termasuk Sudan itu berkelahi, militernya Abu Burhan itu dibantu Amerika Serikat. Wakilnya presidennya Hemeti dibantu oleh China. Karena apa? Sudan memengaruhi Eritrea melawan Ethiopia. Ethiopia sekarang dulu state negara yang gagal. Dibantu Israel, buah-buahan Israel dan makanannya dari Ethiopia sekarang. Ethiopia maju memang. Tapi konflik Tigray ini mendukung Eritrea dibantu Cina. Ethiopia dibantu Amerika Serikat, ada Prancis, ada Jepang. Sepersekongkolan grup sekutu. Permainan saat ini adalah aliansi pertemanan. Ini bloknya siapa? Itu bloknya siapa? Makanya hati-hati mengirim blok. Kalau blok itu ternyata bloknya Barat atau bloknya China, dua-dua ini akan mengambil melirik kayak dalam Indonesia. Makanya kita hati-hati. Penyelesaiannya itu namanya covert action tadi. Gunakan propaganda. Propaganda naik dari aktivitas politik dan ekonomi, naik lagi ke infiltrasi, sabotase, spionase, naik lagi ke paramiliter. Masuk ke paramiliter ini belum kudeta ya. Paramiliter dengan ciri kalau ada senjata liar di masyarakat, ini pasti pemberian mereka. Itu akan muncullah para rampok, para begal. Ini ciri khas Indonesia dikondisikan gaduh. Makanya Anda adalah sumber informasi bagi aparat keamanan, tentara, polisi, laporkan. Biar ditangkap orang-orang itu supaya tidak bikin gaduh.
Ini kalau orang-orang itu pemerasan, kemudian minta duit, yang aneh-aneh, preman, lihat preman mana dulu. Gak semua orang itu jelek. Jadi pasti oknum di antara oknum itu yang minta duit, itu pasti rangkaiannya itu. Rangkaiannya orang-orang yang bayar asing, tokonya berasing, tokonya bersenjata dikasih ke para oknum itu. Jadi jangan sampai pengaruh. Saya sudah kasih tahu, ini kecil nanti membuat Indonesia menjadi krisis. Kita sekarang ditudingkan ke pangan supaya pangan kunci. Kenapa kunci? Sebentar lagi perang nuklir. Kenapa? India, Pakistan sudah ribut. Kenapa India didukung Cina? Balik ya, Pakistan didukung Cina, India didukung Arab. India merasa didukung namanya untaian mutiara. Itu strateginya China. Jadi Bangladesh miliknya China. Myanmar miliknya China. Kenapa Myanmar? Karena pipa gasnya dari China menuju pelabuhan Kaiyu, termasuk pelabuhan Bengali miliknya China sekarang. Kemudian Sri Lanka miliknya China. Kemudian namanya satu pulau miliknya China dan Pakistan, pelabuhan Pakistan miliknya China. Sehingga India merasa dikepung mencari teman baru namanya kuadrilateral namanya, yaitu Jepang, Australia sama Amerika. Nah, itu kelihatannya kita tidak berpihak Amerika, tidak berpihak ke China. Kita tengah-tengah blok. Kita kapan masuk BRIC kita nggak tahu. Kalau India melihat keamanan masuk Amerika. Kalau dia melihat ekonomi masuk ke China. BRIC India. Kita berbeda dengan dia. Walaupun leluhur dia itu masih saudara kita Jaya Singawang tadi dari India, termasuk pangeran dia menikahi dengan kerajaan Kalingga. Pertama Kalingga juga dari India, masih saudara kita. Tapi karena Islam ke Pakistan, India terkenal dengan Hindu, tapi 250 juta India itu Islam. Kalau dua ini diadu domba, Islam habis kan? Kalau Islam habis, yang kedua nanti Indonesia dibikin perang saudara. Kalau Indonesia jadi perang saudara, yang terakhir yang diam adalah Iran. Makanya kalau Anda haplonya Y, jangan senang Anda ikut tes. Kenapa? Saya ingatin, anaknya Nabi Muhammad itu adalah Siti Fatimah. Gak ada yang laki-laki, semuanya mati laki-lakinya. Siti Fatimah itu kalau tidak genotip itu X Nabi sama X Khadijah. Hasan anaknya Siti Fatimah kok bisa bangga dengan haplo Y, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Muhammad, itu anaknya Abu Thalib. Baninya sama Bani Hashim. Berarti sejujurnya dicari itu yang X. Kalau nanti ada penelitian lanjutan dan eranya Muhammad, kebenarannya masih 50%. Makanya kalau yang wanita itu dicek, ternyata ada keturunan Rasulullah paling banyak ada di Indonesia. Itu tangannya tuh. Paling banyak X itu ada di XY, laki-laki bisa ada di perempuan. Makanya kita harus telusuri semua yang Y mau X, tapi jangan daftarnya ke kelompok Amerika. Itu teknologinya miliknya Israel. Nanti tahu ada Syiah di sini. Dia langsung Syiah. Dia gabung sama Houthi. Sana Houthi itu pemberontaknya Yaman. Yamannya pecah dua. Houthi itu Rasulullah. Rangkaiannya Iran yang sama namanya Syiah. 12 madhab itu Syiah. Ketika si siapa? Pahlavi, rajanya Iran, dikudeta sama Ayatullah Khomeini. Itulah terjadi revolusi Iran 1979. Dengan tahun 79 pada tahun yang sama Soviet menyerang Afghanistan. Ya ingat yang dibawa Abu Bakar Bashir itu siapa? 300 orang kebanyakan Jawa Barat. Itu adalah orang-orang yang menginginkan syariat Islam. Sebenarnya mereka tujuannya baik Islam, tapi nggak tahu syariat Islam sama adat berkelahi. Sehingga mereka nggak bawa pasukan itu ke Afghanistan untuk jihad melawan Soviet. Siapa yang bantu? Yang bantu Amerika. Dibentuk namanya Mujahidin.
di tahun 79. Sehingga mujahidin nanti melungsung namanya Jemaah Islamiyah, baru muncul Al-Qaeda yang bom Bali pertama. Dia gak ngerasa kalau tokohnya itu dikasih duit oleh orang asing. Jelas ya? Makanya orang Muslim harus kita waspadai semua. Lihat Amerika itu penduduk pribuminya siapa namanya? Apa? Indian. Habis orang luarnya menguasai Amerika. Australia sama, pribuminya 2 juta. Sejak Kapten James Cook 1505 orang datang. Penduduk aborigin 2 juta. Tahun sekarang aborigin tetap 2 juta. Enggak berkembang, enggak habis 2 juta. Australia asli orang Anglo-Saxon Inggris itu 20 juta saat ini. Mau Indonesia digitukan? Kita tidak mau. Makanya pribumi semua harus bersatu. Itu tujuannya. Baru kita luruskan sejarah kita yang benar, yang salah dikatakan salah, kita luruskan. Semua manusia ada salahnya. Saya kira demikian supaya saya berharap hatinya Wali Songo, hatinya semua pondok pesantren ini meneruskan luhur, yaitu perang semesta. Kewilayahan, kerakyatan, kesemesta. Kewilayahan itu gelar pasukan, semua diamankan, semua tanggung jawab tentara polisi aja. Penduduk harus bantu, yaitu komponen bangsa lain membantu supaya kita bersatu. Jangan ikut-ikutan supremasi sipil, supremasi militer. Itu karyanya Huntington Amerika Serikat. Supaya apa? Mereka bangsa luar masuk. Kita di seperti mau jedong, yaitu long mas mau jedong dari desa ke kota, itu mereka masuk ke Sungai Kuning. Mereka bersatu satu-satu dengan masyarakat. Akhirnya bisa mengusir kapitalisme yang Isis menuju Taiwan. Itu mau jedong. Mau jedong meniru Mahatma Gandhi. Long mas juga. Long mas supaya penduduk desa kota itu jalan-jalan mogok tidak kerja garam. Inggris dirugikan, akhirnya dia jadi ditawan. Awalnya dia masuk penjara, lama-lama jadi presiden. Kita long mas Jenderal Sudirman sampai pejabat Siliwangi, ingat jalan kaki berapa. Itu Siliwangi pasukannya paling banyak di Indramayu. Betul ya? Nah, itu namanya Sentot tahun berapa itu? Pahlawan Indramayu terkenal yang peluru. Itu Sentot. Orang Belanda, orang asing itu paling benci dengan debus. Paling benci dengan Banten, Cirebon, Indramayu. Itu karena apa? Semuanya kebal, ditempel das. Ini dilakukan Sentot. Hingga orang-orang Indramayu itu kalau Islam dari Syekh Nurjati. Rangkaiannya Datuk Kafi, Datuk Ahmad, rangkaiannya Maulana Isa. Syekh Siti Jenar itu rangkaiannya ini. Yang dibunuh oleh Wali Songo ini saudaranya sendiri. Jangan tipu orang asing. Jelas ya? Saya kira demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan hadirin wal hadirat yang kami hormati. Tibalah saatnya acara penghujung, yakni ceramah kebangsaan yang dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Abuya Kanjeng Pangeran Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Adi Nagoro. Kepada beliau disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam Indramayu. Merdeka. Masih semangat? Nggak ngantuk? Kalau ngantuk pulang. Karena ikut semut lo. Ikut makoli lo. Siap atau tidak? Siap mati. Jangan jadi kucing, harus jadi harimau. Indramayu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini hol Pancasila, hakikat Pancasila, wisuda, yaitu hufat Quran. Alhamdulillah. Karena unik ini banyak yang mencaci maki disebut sesat, tapi bisa mendatangkan dari Jakarta, pemerintah, bukan pemerintah daerah, ring satu datang ke Indramayu, keprok atau nggak usah disebutkan apa unik gak ada apa-apanya. Anak saya Ihsan diinjak-injak, apalagi bapaknya disesatkan. Disesatkan se-Indonesia, se-Asia, dunia, tapi dibutuhkan oleh negara. Betul atau tidak? Keprok atau orang Sunda entong ele kudu wani, betul enggak? Wanita siapa tidak? Mereka lawan jangan jaga Pancasila, jaga NKRI, jaga persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang, gotong royong. Betul enggak? Dan sekarang sama-sama saya disebutkan semua, nggak usah disebutkan, udah pada tahu. Ini tanggung jawabnya bupati, ini tanggung jawabnya Kapolres, betul atau tidak? Atau Kodim, karena ini sepele, nggak ada apa-apanya di Indramayu. Tapi di mata negara menyelamatkan negara dari Sabang sampai Merauke untuk Pancasila. Betul atau tidak? Jangan takut, jangan gemetar. Wah, ini sesat, tapi dibutuhkan oleh negara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau tidak ada unik, mungkin jadi apa Indonesia? Betul atau tidak? Akhirnya unik muncul, semua muncul. Betul enggak? Gara-gara the front. Betul atau tidak? Bahasa semut kan bahasa semut itu bahasa persatuan dan kesatuan. Bahasa bineka tunggal ika, bahasa gotong royong, bahasa rukun. Ngaji atuh. Betul enggak? Sekarang kok bisa bahasa makoli. Kalau tidak ada makoli disebut makola, tidak ada Indramayu, tidak ada Jawa Barat, mungkin tidak ada Pancasila. Yang goblok front atau siapa? Betul enggak? Betul atau tidak? Mereka semangat ini. Mau pulang atau masih terus ini? Terus atau tidak? Loh, undang saya gratis loh. Betul enggak? Betul atau tidak? Gufron disesatkan, tapi sudah disesatkan, dibutuhkan sampai saya menjadi di Jakarta BNPT. Coba urusan radikal teroris, hati-hati dengan Gufron. Unik disesatkan, tapi dibutuhkan oleh negara sampai menandangkan tugu Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Modal diri. Wani enggak sendiri Gufron. Makanya yuk kita bareng-bareng. Jangan ditinggalkan Bineka Tunggal Ika. Jangan ditinggalkan saudara kita, leluhur kita, Wali Songo, semua kerajaan di Nusantara. Jangan ditinggalkan, satukan Pancasila. Betul atau tidak? Takut atau tidak? Bagus. Masa saya sendiri berani? Kamu mundurkan diri. Wah, matamu kemana? Betul enggak? Ngaku harimau, pulang kucing. Wah, meong tuh. Ngerakan cek Prabu Siliwangi teh. Ngaku keluarga Prabu Siliwangi datang jadi kucing pandieur. Betul enggak? Makanya tolong jaga Indramayu. Jawa Barat bisa menjabarkan, Jawa Tengah bisa menamakan, Jawa Timur punya tim apa? NU. Betul enggak? Lahir di mana? Di Jawa Timur, di Surabaya. Keprok atuh. Makanya adanya Banser, adanya Amsor, NU kan satu.
Kalau tidak bersatu tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada semut. Betul nggak? Gara-gara ada semut dipanggillah Nabi Sulaiman. Itulah bahasa. Kalau kita tidak ada bahasa, tidak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa tuh yang dipakai? Betul nggak? Makanya tiga, bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam. Bahasa Ajam ini diambillah oleh Nusantara. Betul atau tidak? Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Paham nggak? Paham nggak? Jangan takut lah. Betul nggak? Ngaku berpancasila, tapi masih mau memecahkan Pancasila. Ngaku merah putih, tapi mau merobek-robekkan merah putih. Apalau saya NKRI harga mati, tapi mengacaukan daerah. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Lawan jangan. Bagus. Betul nggak? Kita benar-benar harus semangat. Tanpa semangat tidak ada persatuan dan kesatuan. Makanya kita rukunkan damaikan cinta kasih sayang. Saya nitip unik Indramayu. Biarpun yang senang tidak senang tetap dikur'ankan, dihitamkan, didoakan, semua disebut hakikat Pancasila dan hol Pancasila. Betul nggak? Jangan takut, jangan lihat potongan seperti ini. Wah, program ada apa-apanya. Tapi kan wani kecil, betul nggak? Biarpun saya hidup di Jawa Timur, asli tulen orang Sunda ini. Dihakan KMP. Betul nggak? Toh Pati Waraga siap menjadi tumbangnya Pancasila ini front. Wanita. Nah, mudah-mudahan adanya unik Indramayu. Yuk bareng-bareng. Makanya para pejabat datang ke Indramayu itu mengangkat Indramayu, mengangkat Jawa Barat, mengangkat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Betul nggak? Makanya yuk kita bareng-bareng. Jagalah persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Harus menjaga sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Dan satu lagi apa? Yaitu ekonomi kerakyatan Pancasila. Ekonomi loh. Kerakyatan Pancasila itu penting. Mudah-mudahan dari negara dan pemerintah dikucurkan kepada rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Oke, saya yang ngomong, kamu mendiam aja. Biarpun saya disesatkan, tapi dibutuhkan. Betul nggak? Betul atau tidak? Lah iya. Kalau tidak ada front, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu dan gara-gara Moli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disesatkan. Orang nggak ikut-ikutan. Kan bahaya. Padahal saya nancapkan Pancasila merah putih NKRI harga mati. Betul nggak? Mereka. Itu aja nggak panjang lebar. Mudah-mudahan ibu, bapak, para ulama, para pejabat semua yang ada menghadiri hol Pancasila, hakikat Pancasila dan wisuda, mudah-mudahan berkah selamat dunia wal akhirat. Gitu aja, saya panjang lebar. Saya terima kasih kepada para ulama, tokoh-tokoh agama, masyarakat Indramayu, khususnya Indramayu, umumnya Jawa Barat, sekitarnya dari Sabang sampai Merauke. Titip saya Bhinneka Tunggal Ika, titip yaitu lintas agama dan budaya. Jagalah rakyat dan pemerintah, bersatulah dengan Pancasila merah putih NKRI. Mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka salam Pancasila, salam merah putih. Mereka hidup Indramayu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya penutup doa yang akan disampaikan oleh Kiai Abdul Mujib. Sebagian doa dimohon kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat sebelum mimbar utama seluruh pimpinan para pejabat meninggalkan panggung kehormatan. Kepada Kiai Abdul Mujib waqtal sahabatin Allah sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bidillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi wajhillahi Abuya Maulana al-Banban radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ardi, Allahumma arwi, Allahumma lurah, Allahumma camat, Allahumma bupati, Allahumma gubernur, Allahumma wali kota, Allahumma DPR MPR, Allahumma menteri merah putih, Allahumma menteri presiden, Allahumma wakil presiden, Allahumma jajaran TNI dan Polri, Allahumma Bapak Panglima dan Bapak Kapolri, Allahumma seluruh keraton yang Nusantara, Allahumma seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bil kharij bil dakhil, baik dari dalam maupun luar negeri, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah pada mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma Jawa Timur, Allahumma Jawa Tengah, Allahumma Jawa Barat, Allahumma Indonesia, Allahumma Asia, Allahumma dunia, rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil alif ulfah wa bil ba'i barakah wa bil ta'i taubah wa bil ta'i tawabah wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khairah wa bil dari dalila wa bil dari daka ya Allah wa bil ra'i rahmah wa bil za'i zakah wa bil sini sa'adah wa bil sini shifaa wa bil sadi sidqan wa bil dadiyan wa bil ta'i tarawah wa bil da'i dhafran wa bil aini ilman wa bil ghainan wa bil qafi qurbah wa bil kafi karamah wa bil lam ilfa wa bil mim mau'idah wa bil nun nura wa bil wawi wislah wa bil hidayah wa bil alif la ilaha illallah bi barakati Qur'an al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.